Dimanapun engkau ditempatkan, dimanapun engkau berada, percayalah ada perkenanan Tuhan di hidupmu yang membuatmu bukan jadi sandungan bagi sekelilingmu, yang membuatmu jadi berkat. Ada perkenanan Tuhan, ada roh Tuhan di hidupmu yang menuntunmu dalam berkata, dalam bertindak, dalam bereaksi, sehingga engkau tidak jadi sandungan, tapi engkau jadi berkat bagi sesama. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita ada dalam berkat Tuhan, dan saya percaya kita semua ada dalam perkenanan Tuhan. Dan kita akan membahas tentang perkenanan Tuhan. Miliki iman, hidup kita memiliki perkenanan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, tapi karena kita percaya Yesus dan Yesus sudah mati buat kita. Di kayu salib, Yesus mati buat kita, mengubah kutuk jadi berkat. Sehingga di hidup kita bukan ada kutuk lagi, tapi yang ada berkat Tuhan. Di hidup kita yang ada bukan lagi permusuhan dengan Allah. Di hidup kita yang ada perkenanan Allah. Perkenanan Tuhan ada di hidup kita. Perkenanan Tuhan bukan hanya bicara tentang hal baik bisa datang di hidup kita, tapi perkenanan Tuhan juga bicara tentang kita bisa berhasil di tengah kemustahilan. Perkenanan Tuhan bicara tentang dihormati walau pernah diremehkan. Perkenanan Tuhan bicara tentang jalan yang orang lain tidak miliki, tapi orang yang memiliki perkenanan Tuhan memiliki jalan itu. Alkitab berkata dalam Wahyu 3 ayat 8 dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Perkenanan Tuhan membuka pintu yang tertutup. Saya jadi teringat kisah Yeremia ketika menubuatkan, menyampaikan firman Tuhan yang pada hari itu membuat para pemuka marah. Dan akhirnya menangkap Yeremia, membuang Yeremia di sumur yang berlumpur. Tapi datang seorang Ethiopia, bukan seorang imam, bukan seorang nabi, bukan seorang Yahudi, tapi seorang dari Ethiopia, yang datang kepada Raja Zedekia dan berkata, memohon untuk bahwa Yeremia diselamatkan karena tindakan para pemuka adalah jahat. Dan Tuhan menaruh perkenanannya kepada orang ini, sehingga Raja Zedekia mengizinkan dia membawa 30 orang yang pada akhirnya menyelamatkan Yeremia. Yeremia diselamatkan oleh orang yang mungkin gak dikenal, bukan seorang nabi, bukan seorang dari kalangan Israel atau Yahudi, tapi seorang yang dari Ethiopia, seseorang yang mungkin gak terkenal. Dengar baik, perkenanan Tuhan bisa membuatmu menerima jalan yang terbuka, pintu yang terbuka, melalui orang yang mungkin buat kita tidak masuk hitungan. Tapi perkenanan Tuhan selalu punya jalan, punya cara untuk membuka jalan bagi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Miliki iman, hidupmu memiliki perkenanan Tuhan. Sama-sama pegang dadamu, bilang, di hidup saya ada perkenanan Tuhan. Hari ini ada jalan yang Tuhan akan buka buat saya. Miliki iman, hidupmu bukan memiliki kutuk, tapi memiliki perkenanan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan membuat seseorang menerima perlakuan yang khusus, perlakuan yang spesial. Alkitab berkata dalam Mazmur 5 ayat 12, "Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai." Dalam teks bahasa Inggris dikatakan favor like a shield, surround with favor, dikelilingi dengan anugerah, bukan dikelilingi dengan kesulitan, tapi dikelilingi dengan anugerah. Dalam perjanjian lama ada juga kisah Mephiboset, anak dari Yonatan, cucu dari Saul, yang melarikan diri, disembunyikan di tempat yang terpencil, lodebar, tempat kering, tempat gersang, oleh pembantu-pembantu Saul ketika Daud naik tahta. Karena mereka berpikir kalau Daud naik tahta, nanti Daud
pasti menghabisi semua keturunan Saul. Padahal Daud memiliki perjanjian dengan Yonatan, ayah dari Mephiboset. Yonatan berkata, jikalau engkau nanti diberkati Tuhan, jangan lupa keturunanku, berbuat baik kepada keturunanku. Tapi yang lain tidak tahu ada perjanjian itu. Ini bicara tentang perjanjian Yesus dengan Bapa di surga untuk kepentingan kita. Ada perlakuan khusus yang diminta oleh Yonatan untuk keturunannya. Sehingga waktu Saul mati dan kemudian Raja Daud naik tahta, Daud mencari Daud mencari Mephiboset. Daud berkata, masih ada tidak keturunan dari Saul, karena aku mau menunjukkan kasih yang daripada Tuhan kepadanya. Dan singkat cerita, Mephiboset dibawa dari Lodebar ke istana, duduk sehidangan dengan raja dan menerima berkat yang khusus, berkat yang spesial, diperlakukan dengan khusus oleh Raja Daud. Perkenanan Tuhan membuat seseorang menerima perlakuan khusus. Mephiboset diperlakukan secara khusus karena memperoleh perkenanan dari raja. Saudara dan saya hari ini, karena percaya Yesus, karena percaya korban darah Yesus di kayu salib, miliki iman di hidupmu ada perkenanan Tuhan. Tuhan bisa membuat engkau diperlakukan secara khusus. Tuhan bisa memberkatimu, Tuhan bisa buka jalan buat hidupmu, Tuhan bisa menolongmu. Perkenanan Tuhan mengelilingimu seperti perisai. Favor of God surround you, mengelilingimu, memenuhimu seperti perisai. Miliki iman, saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu tantangan hidupmu apa. Taruh di pikiranmu, di hidupmu ada perkenanan Tuhan. Ada jalan yang Tuhan akan buka dan tangan manusia nggak bisa tutup. Di hidupmu ada perkenanan Tuhan. Tuhan bisa memperlakukanmu secara khusus. Dan di hidupmu ada perkenanan Tuhan membuatmu disukai dimanapun kau ditempatkan. Ingat, Yusuf memiliki perkenanan Tuhan. Saya percaya Yusuf aman dengan kasih bapaknya. Dan dia memiliki iman akan kasih bapaknya. Sehingga dia memiliki perkenanan Tuhan. Kejadian 39 ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ada perkenanan Tuhan atas Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Melimpahkan kasih setia, anugerah, favor of God pada Yusuf, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bahkan di penjara Yusuf disenangi, disukai. Dimanapun engkau ditempatkan, dimanapun engkau berada, percayalah ada perkenanan Tuhan di hidupmu yang membuatmu bukan jadi sandungan bagi sekelilingmu, yang membuatmu jadi berkat. Ada perkenanan Tuhan, ada roh Tuhan di hidupmu yang menuntunmu dalam berkata, dalam bertindak, dalam bereaksi, sehingga engkau tidak jadi sandungan, tapi engkau jadi berkat bagi sesamamu. Miliki iman di hidupmu ada perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan buka jalan buat hidupmu. Perkenanan Tuhan membuatmu diperlakukan secara khusus. Perkenanan Tuhan menuntunmu untuk engkau jadi berkat, disukai di mana engkau ditempatkan. Bukan dibenci, bukan jadi sandungan, tapi jadi saksi Tuhan dimanapun engkau ditempatkan. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya firman Tuhan sungguh mendorong kita untuk kita percaya di hidup kita sudah ada perkenanan Tuhan. Bukan karena kebaikan, kehebatan kita. Sudah ada perkenanan Tuhan. Karena kuasa darah Yesus. Karena korban darah Yesus. Dan karena kita percaya korban darah Yesus. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan hidupmu apa. Tapi saya percaya kalau engkau miliki iman, di hidupmu ada perkenanan Tuhan. Siap-siap ada jalan yang terbuka. Siap-siap kau diperlakukan secara khusus. Siap-siap kau jadi kesukaan. Kau jadi berkat di mana engkau ditempatkan. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan di pagi ini. Ambil waktu mengucap syukur, kita doa. Terima kasih buat firman-Mu, perkataan-Mu yang menyegarkan, yang menguatkan, yang meneguhkan kami. Kami beriman, kami percaya di hidup kami ada perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan memberkati hidup kami.
Terima kasih Yesus, Engkau sudah mati buat kami di kayu salib. Darah-Mu yang tercurah membuat kami berkenan. Ditinggikan nama-Mu, diagungkan nama-Mu. Seharian ini Tuhan berkati anak-anak-Mu. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Bahkan setiap harapan, setiap doa, mari Tuhan kabulkan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Perkenanan Tuhan ada di hidup saya bukan karena saya punya jasa sama sorga, tapi perkenanan Tuhan ada di hidup saya karena perbuatan Yesus di kayu salib lebih dari cukup untuk membuat saya berkenan di mata Bapa. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jika engkau mau titip doa, tulis juga di kolom komentar. Dan kalau saya kasih jempol, itu artinya saya merespon dan saya sudah mendoakan. Dan jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Terus maju dalam Tuhan, bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar bukan cuma kamu yang diberkati, tapi banyak orang boleh diberkati. Tuhan berkati setiap kita. See you